Boleh, boleh Bang. Ya, saya Usman Kansong. Hari ini kita akan berdiskusi, berbincang dengan Kepala BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Pak Bahlil ini seorang yang profilnya, kalau boleh saya bilang, lengkap. Ya, dulu semasa mahasiswa kita kenal Pak Bahlil sebagai aktivis. Ya, kemudian ya kalau aktivis biasanya suka demo waktu itu, dan juga menjadi pengusaha. Karena berprestasi kemudian ya disepakati oleh para pengusaha muda ketika itu menjadi ketua HIPMI. Ya, ketua HIPMI, dan beliau juga adalah pengusaha UMKM awalnya begitu. Ya, dan sekarang terpilih sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dan kerja BKPM ini sangat penting, menarik, dan saya kira tidak ringan karena dia harus mendatangkan dan memastikan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri yang masuk ke Indonesia. Investasi sangat penting ya untuk pertumbuhan ekonomi kita, juga penyerapan tenaga kerja. Nah, sekali lagi kita berbincang dengan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Apa kabar Pak Bahlil? Baik Bang Kasong, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu di tengah pandemi COVID. Kita biar nggak sehat harus dipaksa sehat. Ya, siap. Kalau Ya, begitu loyo-loyo nggak jalan nanti kerjaan. betul sekali. Nah, di tengah pandemi COVID ini, tentu saja tugas pemerintah, tugas negara, presiden dan kabinet itu sangat berat, ya, sangat berat dalam konteks pemulihan kesehatan dan juga pemulihan ekonomi. Saya ingin bertanya pertama-tama kepada Pak Bahlil, tugas khusus. Ya, baik. Terima kasih Bang Kasong. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa atas kesempatan untuk kita bisa berdiskusi pada siang hari ini. Memang COVID ini berdampak sistemik, masif, dan terstruktur. Bahkan mampu memporak-porandakan sistem kehidupan manusia di hampir semua belahan dunia. Tidak hanya pada faktor kesehatan, tapi juga akan mengarah kepada faktor ekonomi, dan yang kemudian faktor sosial. Jadi kalau kita bicara pandemi, itu awalnya adalah kesehatan, yang kedua turunannya adalah ekonomi, dan yang ketiga itu adalah persoalan sosial. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa ketika kesehatan, orang melakukan aktivitas ekonomi, terjadi perlambatan, maka otomatis perlambatan pertumbuhan ekonomi, bahkan penurunan pertumbuhan ekonomi di semua kawasan yang kena dampak ini terjadi. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk terjadi pengangguran yang besar, memutus lapangan kerja. Nah, maka atas dasar itu Pak Presiden memerintahkan kepada kami untuk melakukan 3 hal. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan, itu kuncinya cuma 1, investasi. Jadi investasi adalah instrumen untuk cipta lapangan kerja. Maka oleh karena itu Pak Presiden memerintahkan kepada kami untuk mengurus investor dengan baik. Investor itu tidak hanya investor besar, investor kecil-kecil juga. Tidak hanya investor asing, investor dalam negeri juga. Jadi investor ini, orang yang melakukan investasi 10 juta itu juga investor Bang Kasong. Ya, jadi saya mencoba untuk kita membangun kesepahaman dulu. Definisi investor itu bukan hanya perusahaan asing. Perusahaan dalam negeri, UMKM itu bagian daripada investor. Nah, Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk melayani mereka dengan baik. Dan apa hasilnya? Alhamdulillah, sekalipun kondisi ekonomi kita yang kurang menguntungkan di kuartal pertama, itu kuartal pertama kita kan dari 5, sekian persen turun menjadi 2,97%. Tetapi realisasi investasi kita
itu kurang lebih sekitar 210,3 triliun di kuartal pertama. Kemudian investasi ini juga harus bermuara pada investasi inklusif, investasi yang berkualitas. Apa ukurannya? Antara Jawa luar Jawa itu sudah berbanding. Kemudian PMDE dan PMA di kuartal pertama PMDN-nya lebih besar daripada PMDN-nya. PMDN-nya lebih besar daripada PMA-nya. Kemudian di kuartal kedua saya menyampaikan bahwa total investasi itu kurang lebih sekitar 191 triliun. Di mana PMA-nya agak lebih sedikit, kurang lebih sekitar 51%, kemudian PMDN-nya 49%. Tetapi rata-rata pada akumulasi di semester pertama itu adalah kurang lebih sekitar 402,6 triliun. Ini Bang Kasson yang perlu saya sampaikan, dengan cipta lapangan kerja kurang lebih sekitar 566.194 orang. Saya akui Bang Kasson bahwa kami telah melakukan revisi terhadap target pencapaian investasi, di mana target kami di tahun 2020 sebelum Covid itu 886 triliun. Tapi oleh Covid kami revisi menjadi 817 triliun. 817 triliun tersebut masih jauh lebih baik dibandingkan dengan 2019. Karena realisasi investasi 2019 kurang lebih sekitar 809 triliun. Saya pikir itu beberapa tugas pokok yang diberikan kepada kami. Di samping itu adalah memang juga kita harus memaknai bahwa undang-undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law ini adalah sebuah pintu masuk untuk melakukan percepatan investasi, Bang Kasson. Ya, baik Pak Bahlil, nanti saya akan bertanya lebih lanjut tentang Omnibus Law. Ya, nah tadi realisasi investasi saya kira dan media pada umumnya menilai ya not bad di tengah pandemi, ya 200 sekian triliun. Nah, tadi target direvisi dari 886 menjadi 817. Ini sebetulnya tidak terlalu jauh, ya bahkan bisa dibilang optimistis begitu. Nah, Pak Bahlil, Anda optimis 817 triliun ini bisa tercapai? Ya, jadi gini, kalau kita bicara optimis itu harus mempunyai landasan pemikiran, Bang Kasson. Jadi jangan kita membuat optimis atau pesimis terhadap sesuatu yang tidak ada landasan pikirannya. Saya ingin mengatakan bahwa kenapa kami optimis dengan 817 triliun. Yang pertama, kami masuk di BKPM itu realisasi investasi mangkrak ada kurang lebih sekitar 708 triliun. Investasi mangkrak itu 708 triliun, di mana dari mangkraknya itu ada yang sudah 4 tahun, ada yang 5 tahun. Kenapa itu mangkrak? Ada 3 persoalannya. Yang pertama adalah arogansi sektoral antara kementerian lembaga. Yang kedua adalah tumpang tindihnya aturan kabupaten kota dan provinsi pusat. Yang ketiga persoalan lahan, persoalan tanah. Maka dari 708 triliun tersebut, tim BKPM telah menyelesaikan kurang lebih sekitar 410 triliun atau 58% dari investasi mangkrak. Di mana investasi mangkrak ini tidak ada urusannya lagi dengan persoalan pandemi dalam konteks untuk membawa orang ke sini, karena ini sudah existing. Ini sudah existing, ini tinggal di running aja. Makanya BKPM sekarang punya tugas tidak di belakang meja. BKPM sekarang datang ke setiap perusahaan yang memang harus kita butuh eksekusi dalam rangka pendampingan penyelesaian masalah mereka. Nah, dari 410 triliun itu, Bang Kasson, maka sebagian sudah berjalan. Sekarang masa konstruksi. Nah, contoh katakanlah saya kasih contoh Hyundai. Hyundai itu bagian daripada 410 triliun yang mana investasi kurang lebih sekitar 1,8 billion US dollar. Dan di Oktober November ini sudah hampir selesai itu pabrik mereka di Jawa Barat. Nah, jadi optimis kami 817 triliun itu didasari atas dasar kajian, kemudian pekerjaan yang dilakukan oleh BKPM dan mensinkronisasikan dengan para pelaku usaha. Demikian, Pak Kasson. Baik, Pak Bahlil, kemarin kita sempat berbincang-bincang dan
saya tertarik dengan strategi yang Pak Bahlil sampaikan dalam menjemput investasi yang Pak Bahlil sebut sebagai strategi bertahan dan menyerang. Kira-kira seperti itu, seperti permainan sepak bola. Nah, bisa dijelaskan apa bertahannya, apa menyerangnya, kapan bertahan, kapan menyerang? Ya, saya selalu, karena saya mungkin dulu manajer bola kali, jadi saya selalu menganalogikan sebuah strategi itu selalu dengan cara-cara bola. Saya kenapa mengatakan bahwa mengurus investasi di era pandemi itu bertahan dan menyerang. Saya menganalogikan ini seperti Juventus, karena salah satu klub sepak bola kesukaan saya, Juventus. Strategi bertahan dan menyerang itu artinya begini, yang ada di dalam negeri kita selesaikan semua urusan. Baik itu PMDN yang melakukan ekspansi, kemudian UMKM kita, kemudian investor yang mangkrak itu kita selesaikan. Itu bertahannya. Kita maksimalkan. Kemudian kita menyerang. Sekali-sekali menyerang. Jangan menyerang terus, kenapa? Kondisi di luar itu FDI di hampir semua lembaga dunia mengatakan bahwa foreign direct investment dunia itu menurun 30-40%. Maka kita membidiknya itu membidik yang pas, sasaran yang pas. Caranya adalah, contoh katakanlah kita kemarin 7 perusahaan relokasi dari China. Yang 2018-2019 oleh Bapak Presiden mengatakan bahwa nggak ada yang relokasi ke China. Kita kemarin akhirnya berhasil 7 kita datangkan. Dan sekarang sudah groundbreaking. Di akhir Desember, sebagian sudah berproduksi. Ini yang saya maksudkan adalah bertahan dan menyerang. Kemudian ada 117 perusahaan lain, 17 perusahaan lain yang sudah kita fasilitasi kurang lebih sekitar 70-80%. Dan ada 119 potensi perusahaan lain yang hari ini sedang kita melakukan komunikasi secara intens dan masif. Itu kira-kira Bang Kasong yang saya menganalogikan bertahan dan menyerang. Jangan kita menyerang aja kepada sesuatu yang belum pasti. Kemudian yang ada di depan mata nggak kita clearkan. Jadi caranya adalah kita clearkan depan mata yang sungguh-sungguh, tapi ya jangan yang bohong-bohong, yang sungguh-sungguh. Kita percepat izin mereka, kita kasih insentif kalau memang dia butuhkan. Kita urus lahan mereka, kita tanyain mereka apa persoalannya. Negara harus hadir. Dalam posisi seperti ini tidak boleh ada merasa lambat, karena masalah bangsa ini harus berpikirnya out of the box. Ini di luar kelaziman, jadi jangan pakai cara-cara normal. Cara-cara tidak normal harus dipakai. Maka hari ini pahlawan yang akan menyelesaikan masalah bangsa dalam konteks ekonomi itu pengusaha. Nah, negara yang dijalankan oleh pemerintah itu sebagai pelayan rakyat. Makanya di BKPM sekarang saya menganalogikan, tidak boleh lagi kita seperti orang yang selalu membutuhkan kita dan seolah-olah menganggap bahwa ini tahta kekuasaannya lebih tinggi. Harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan satu solusi yang baik untuk bagaimana memberikan suatu langkah-langkah komprehensif dan terukur untuk pengembangan ekonomi nasional. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke Omnibus Law, saya kira ada beberapa materi ya yang dari Omnibus Law itu bisa memberi ruang gerak lebih leluasa lagi kepada BKPM dalam melaksanakan strategi bertahan dan menyerang tadi itu. Nah, Pak Bahlil, jadi acara kita ini itu disupport juga oleh satu perusahaan bernama KCN ya, dan kita beralih ke Omnibus Law. Nah, Omnibus Law ini apa bagian dari Omnibus Law yang memberi katakanlah instrumen kepada BKPM sehingga investasi itu ya mau datang ke Indonesia atau mau berinvestasi di Indonesia baik dalam negeri maupun luar negeri? Bang Kasong, saya ingin mengatakan begini. Omnibus Law ini sebenarnya substansinya adalah Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Omnibus Law ini terdiri dari 15 bab, kemudian 11 klaster, gabungan dari 79 undang-undang yang dicomot kurang lebih sekitar 1.203 pasal, yang kemudian dimasukkan dalam Undang-Undang Omnibus Law kurang lebih sekitar 174 pasal. Kenapa ini kira-kira saya jelaskan dulu, apa hubungannya sama BKPM? Bang Kasong,
hari ini kondisi objektif bahwa ada 7 juta saudara-saudara kita yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan. Ditambah dengan 2,5 juta angkatan kerja per tahun. Ditambah lagi dengan sekarang PHK akibat COVID pandemi. Jadi sekarang rakyat Indonesia membutuhkan 16 juta lapangan pekerjaan. Untuk menyelesaikan 16 juta lapangan pekerjaan, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, itu rumusnya cuma satu, Bang Kasong. Investasi. Investasi adalah instrumen untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa ada kondisi yang berat sekali terkait dengan hal-hal yang tidak terlalu maksimal untuk menunjang proses investasi. Contoh, hari ini aturan kita tumpang tindih, arogansi sektoral, urusan lahan. Berikut, kita punya harga tanah yang begitu mahal, Bang Kasong. Kita paling jelek harga tanah kita dibandingkan dengan Asia Tenggara. Kita hampir 4 juta. 3.800.000 sekian per meter harga tanah, maksimal harganya ya. Di Vietnam itu cuma 1.100.000. Bahkan kemudian tidak segan-segan ada beberapa oknum, tapi tidak semuanya ya. Kawasan industri itu bukan kawasan industri, tapi kawasan industri tanah. Jadi udah ambil untung duluan. Ini negara nggak punya instrumen untuk masuk. Berikut, saya ingin menyampaikan juga harga buruh yang mahal. Kita punya harga buruh itu 4,5% lebih mahal ketimbang dengan negara lain. Kemudian kenaikan upah buruhnya per tahun itu 8,5%. Di saat bersamaan kita juga menjalankan apa yang diminta oleh Bapak Presiden terkait dengan ekonomi investasi yang inklusif dan transformasi ekonomi. Demokrasi ekonomi harus kita bangun. Gini rasio kita itu kurang lebih sekitar 0,398. Memang sudah agak jauh lebih baik ketimbang dulu ya. Dulu itu 0,4. Nah, 1% jumlah penduduk nasional menguasai akses ekonomi sekarang sudah 49%. Presiden menginginkan untuk nawacita yang didengungkan oleh beliau itu terlaksana. Tetapi semua ini terhambat akibat karena persoalan undang-undang yang begitu mengikat diri kita sehingga kita tidak bebas. Persoalan izin lingkungan yang sangat rumit. Dan menurut saya, undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Lapangan Kerja adalah sebuah kewajiban di mana negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Vietnam, kenapa maju? Karena mereka sudah melakukan reform pada tahun 2008-2009. Thailand sudah melakukan reform. Kalau Singapura udah pasti, kita ini terlambat. Maka saya ingin menyampaikan Pak Kasong bahwa undang-undang Omnibus Law itulah pintu masuk untuk menyelesaikan ruang-ruang yang menghambat proses investasi. Pertanyaan berikut adalah apakah benar di dalam pasal-pasal tersebut memuat untuk kemudahan investasi? Kita mau bicara UMKM. UMKM itu adalah 99,7% dari total unit usaha itu UMKM. Punya kontribusi hampir 60% terhadap GDP kita. 120 juta lapangan kerja diciptakan. Tetapi kehadiran negara dalam mendorong mereka ini belum terlalu maksimal. Maka coba kita lihat pasal demi pasal. Contoh katakanlah di klaster tentang perizinan, Pak Kasong. Di kurang lebih sekitar pasal 163 sampai 164 di Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Hari ini kan banyak orang komplain tentang izin. Kenapa izin ditarik ke pemerintah pusat? Kenapa ditarik ke presiden? Jadi tadi saya katakan di awal bahwa arogansi, ego sektoral ini tinggi. Presiden sebagai kepala pemerintahan, kepala negara itu tidak diberikan mandat penuh untuk persoalan bagaimana menegur bupati kabupaten, menteri terkait dengan perizinan usaha. Makanya sekarang Bapak lihat,
Surat izin lokasi aja itu bisa sampai 2-3 tahun. Itu di kepala daerah loh Pak. Dan tidak ada instrumen aturan yang bisa presiden pakai untuk menyampaikan kepada bupati gubernur segera keluarkan itu izin. Begitupun kementerian Pak. Jadi sekarang izin itu ditarik di pasal 164, ditarik kepada presiden, tetapi akan diserahkan lagi kepada bupati, gubernur, dan menteri. Tetapi dalam prosesnya itu disertai dengan NSPK. Contoh begini, izin lokasi selama ini 2-3 tahun nggak jelas. Bahkan kalau yang diurus itu lawan politiknya nggak dikasih itu izin sampai ayam tubuh gigi. Nah sekarang dengan NSPK dikasih. NSPK cukup 1 bulan bupati gubernur keluarkan itu izin. Kalau sampai 1 bulan dia nggak keluarkan, baru kemudian pemerintah pusat punya hak. Kayak begitu Pak. Ini sebenarnya mengatur untuk percepatan. Begitupun ke kementerian. Emang Bapak pikir kementerian itu nggak ribet-ribet? Ribet juga Pak ini barang. Menganggap bahwa ini kekuasaan penuh. Jadi kalau dengan ditarik ke pusat dulu, ke Pak Presiden, Presiden limpahkan lagi kepada kementerian lembaga. Jangan ada sebuah pikiran bahwa Presiden mau ambil kekuasaan ini. Emang Presiden nggak ada kerjaan lain apa? Cuman bahwa Presiden mau mengambil ini untuk bagaimana menata agar cepat. Supaya investasi bisa clear Bang Kasong. Karena problem kita kan persoalan itu. Yang kedua aku mau kasih tahu. UMKM. UMKM ini Bang, sudah sangat loh, tahun 98 ketika krisis ekonomi, itu dia, krisis ekonomi tahun 98 itu inflasi kita 88%. Defisit ekonomi kita 13%. Cadangan devisa kita waktu itu 17 billion US dollar. Maka yang menjadi benteng pertahanan ekonomi kita adalah UMKM. Tapi apa yang terjadi? Apakah kita jujur ya? Kita harus jujur. Sudah banyak nggak yang kita kasih kepada UMKM? Menurut saya belum maksimal. Contohnya apa? Izin. Izin UMKM masih sama dengan izin PT. Di Undang-Undang Omnibus Law ini cukup 1 lembar aja. Cukup 3 jam lewat NIB-nya udah selesai itu UMKM. Terus kita pingin juga di Undang-Undang Omnibus Law yang sudah dituangkan dalam pasal ini, pemerintah berkewajiban untuk memberikan modal kerja. Pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan pasar. Kenapa UMKM di negara lain bagus? Karena produknya dibeli oleh negara. Kita ini disuruh sendiri-sendiri. Jawabannya apa? Omnibus Law. Berikut adalah bagaimana memaksa agar kolaborasi pengusaha besar dengan UMKM. Kita selama ini kan nggak ada undang-undangnya. Cuman BKPM aja yang terlalu nekat membuat salah satu KPI untuk memaksakan UMKM berkolaborasi dengan pengusaha besar dan baik dalam maupun luar negeri. Nah di undang-undang ini ada. Kita kasih contoh lagi Bang. Orang banyak protes tentang lingkungan. Sorry, mohon maaf. AMDAL dalam undang-undang ini bukan ditiadakan loh. Cuma diklasifikasi menjadi 3. Satu adalah yang paling risikonya rendah, yang kedua menengah, yang ketiga tinggi. Itulah undang-undang ini. Nah yang rendah ini contoh orang bangun kebun 4.000 meter persegi. AMDALnya investasinya mungkin cuma 400 juta. AMDALnya bikin itu harganya 1 miliar. Bagaimana mungkin harga AMDAL lebih besar daripada investasi? Bahkan saya curigai, bukan saya curigai lagi, saya ini kan mantan pelaku bos. AMDAL ini saya jadi bisniskan juga kok. Jadi bukan berarti kita menggunakan AMDAL, enggak, AMDAL tetap ada. Tapi untuk skala kecil cukup dengan syarat perizinan yang gampang. Kemudian yang menengah, ini masih ada UKL, UPL, tetap ada. Yang berat tetap AMDAL. Cuman AMDAL ini Bang Kasong bisa 2 tahun, 3 tahun juga kadang-kadang nggak selesai. Orang bangun pabrik di Vietnam satu tahun 8 bulan udah jadi. Di Indonesia urus AMDAL aja belum selesai. Bagaimana kita bisa punya kompetitif? Maka AMDAL tetap ada, tetapi tahapannya diperpendek. Yang tadinya mutar, ini jangan terlalu mutar-mutar lah. Bisa 3-4 pintu selesai itu barang. Supaya jangan juga terlalu banyak biaya keluar. Itu Pak Kasong. Yang berikut juga saya menyatakan tentang orang kenapa takut investasi di Indonesia. Karena persoalan hukumnya nggak ada kepastian hukum.
orang bisa melakukan kriminalisasi cepat-cepat aja. Baik yang memberi izin maupun yang mendapatkan izin. Nah, di dalam undang-undang Omnibus Law ini harus ada kepastian hukum. Sudah ada nih. Tetapi itu yang sifatnya administratif. Tetapi kalau pidana ya dipidanakan gitu loh. Tetapi kalau yang administratif jangan dipidanakan, apalagi dicari-cari untuk dipidana. Nah, kayak gitu, Bang. Nah, jadi menurut saya undang-undang Omnibus Law ini adalah undang-undang masa depan. Kalau kita tidak segera menyelesaikan, siapa yang akan menciptakan lapangan pekerjaan 5 juta orang nih? Kasihan adik-adik kita ini yang mau tamat di kampus ini. Lama-lama kalau kita menghambat ini dengan cara-cara yang tidak rasional, maka dipastikan bahwa seluruh perguruan tinggi swasta maupun negeri dari Aceh sampai Papua itu akan menjadi pabrik pengangguran intelektual. Karena kita tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka, hanya karena berdebat dengan hal tidak substantif. Jadi saya pikir bahwa apalagi ini eranya udah era berubah sekali. Ini undang-undang sebagian kita belum lahir. Dengan kita terapkan di dalam kondisi dunia yang sudah seperti ini. Jadi memang mau tidak mau harus ada perubahan. Saya pikir itu Bang Kasong. Kata kuncinya adalah undang-undang cipta lapangan kerja ini adalah instrumen untuk mendatangkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Itu penjelasan. Soal tenaga kerja, biasanya ini juga yang dipersoalkan dalam Omnibus Law, Pak Bahlil, dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apa nilai baiknya dari Omnibus Law ini dalam konteks tenaga kerja? Ya, jadi gini Bang, salah satu diantaranya itu kan ada outsourcing. Ini yang orang ribut menyangkut outsourcing ini. Bang Kasong, hari ini orang punya cara kerja udah beda Bang. Orang hari ini kerja di rumah. Undang-undang tenaga kerja lama mengatur nggak kalau nggak absen dapat gaji? Nggak ada itu. Nggak ada. Orang hari ini kerjanya udah dari rumah Bang. Yang penting hasil. Orang kerja nggak lagi kerja 30 hari. Mungkin orang kerja cuma 10 hari. 15 hari. Ini kan harus negara hadir untuk memberikan ruang kepada mereka. Nah, menyangkut dengan besarannya, mbok diatur. Sekarang kalau kita menuntut harganya, gajinya harus tinggi. Harus juga diberikan dengan produktivitas. Saya sebagai mantan pengusaha, selalu tidak mempersoalkan tentang gaji besar gaji. Selama dia punya kualifikasi, kualitas yang bagus. Produktivitas yang mantap. Ini yang kadang-kadang. Jadi saya pikir, dan ini undang-undang kan tidak untuk mengikat yang lampau. Jadi kalau teman-teman, saudara-saudara saya yang lain, mohon maaf dengan segala hormat, kalau ini untuk masa depan, bukan untuk masa lampau. Sekalipun saya akui bahwa ada banyak kekurangannya. Lah, banyak kekurangannya itulah kita ngomongin. Mana nih, bagian mana nih? Ayo kita bicara baik-baik. Dan saya pikir harus ada win-win, tidak bisa kuat-kuatan juga. Contoh Pesangon. Pesangon kalau dipecat itu untuk pengusaha besar, itu pesangonnya 5-10 kali lipat itu. Itu pengusahanya juga nggak setuju itu karena memberatkan pengusaha. Tapi pemerintah harus melakukan itu dalam rangka memberikan kepastian bagi karyawan, bagi buruh, agar perusahaan jangan sewena-wena untuk membuat PHK pada orang. Itu sebenarnya Bang Kasong. Iya, baik. Jadi Omnibus Law ini sangat baik sebetulnya. Tadi dari sisi perizinan ditarik ke presiden, tapi sebetulnya untuk diberikan lagi kepada pemerintah daerah dan juga kepada menteri. Dari sisi lingkungan itu juga AMDAL-nya bertingkat-tingkat. Dan dari sisi tenaga kerja sebetulnya juga sangat baik. Nah, tetapi mengapa kira-kira Pak Bahlil masih banyak yang menolak ya untuk perizinan? Biasanya daerah yang menolak, untuk AMDAL para pegiat lingkungan, dan kemudian untuk tenaga kerja itu buruh. KSPI katanya mau demo besar-besaran. Nah, apa persoalannya sehingga banyak yang tidak menerima, dan apa yang dilakukan pemerintah? Ya, mungkin kalau persoalan persoalan pemerintah daerah ya, sekarang kelihatannya mereka sudah mulai memahami tentang substansi ini. Mungkin metode sosialisasi juga yang mungkin kami pemerintah yang agak sedikit tidak maksimal. Mungkin ya, karena saya juga ini
baru mulai menjelaskan pada sisi-sisi investasinya. Tapi saya yakin begitu dikasih penjelasan, udah mulai baiklah. Kemarin katakanlah saya ke Banyuwangi ketemu Pak Anas sebagai ketua APKASI ya, asosiasi para bupati, saya ngomong dan overall beliau dapat memahami jadinya kan. Jadi bukan izin ditarik ke pusat kemudian tidak dikembalikan ke daerah, dikembalikan lagi ke daerah. Dikembalikan ke daerah tapi dikasih NSPK, norma standar pelayanan, supaya waktunya ada. Menyangkut AMDAL, ini pasti AMDAL ini pasti banyak yang agak ribet. Salah satu diantaranya adalah, mohon maaf ya, kita buka-bukaan aja lah. Mungkin selama ini ada yang jasanya dipakai untuk urusan AMDAL, tiba-tiba yang harusnya maksimal jadi nggak maksimal, kira-kira Bang gitu. Yeah. Nah, menyangkut dengan buruh, saya pikir begini, kita juga harus berpikir bijak. Pemerintah tidak pernah mau untuk mengorbankan buruh, nggak pernah. Tapi pemerintah juga pingin untuk harus ada ruang secara proporsional dan kompetitif untuk investasi bisa masuk. Ini harus bisa mengerti. Kita ini Bang, bukan berkompetisi dengan dalam negeri, kita ini berkompetisi dengan negara-negara lain. Nggak akan mungkin pertumbuhan ekonomi kita naik kalau tidak ada FDI. Nah, investasi masuk itu salah satu diantaranya adalah ada titik temu antara harga ke hak buruh dan perusahaan. Jadi saya mohon ini yang harus dipahami. Dan sekarang kita pilih kalau mau keras-kerasan. 16 juta sekarang ini siapa yang mau kasih pekerjaan ini, Bang? Iya. Dan saya pikir abang-abang saya, saudara-saudara saya, adik-adik saya yang sudah kerja sekarang, saya meyakini lah nggak mungkin perusahaan itu mau aneh-aneh sama kalian. Nggak mungkin serta-merta selama kerja benar. Jangan kerja 10 hari, 20 hari nggak kerja. Jangankan investor asing, saya pun akan pecat kalau model kayak begitu. Bagaimana perusahaan bisa dapat untung kalau kerjanya kayak begitu? Begitu, Bang. Ya, baik. Nah, tadi Pak Bahlil bicara sudah melakukan semacam sosialisasi dengan para kepala daerah, contohnya dengan Bupati Banyuwangi, dan beritanya itu ada di tempat kita, Pak Bahlil. Dan untuk para pegiat lingkungan atau siapapun lah katakanlah yang menolak soal AMDAL ini, apakah pemerintah sudah berdialog, ya sudah memberikan semacam penjelasan apa sebetulnya itu sudah dilakukan, dan juga kepada organisasi-organisasi buruh apakah sudah ada dialog dilakukan oleh pemerintah? Kalau buruh rasanya sih sudah ya, Menteri Tenaga Kerja kelihatannya sudah. Kalau para saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya NGO belum tahu, tapi saya mencoba untuk mengkomunikasikan inilah. Yeah. Saya pikir ini kan persoalan komunikasi nih Bang Kasong. Kalau komunikasinya baik, semuanya bisa selesaikan lah. Ini kan mungkin ada miss di sini, tapi semua itu baik buruh, NGO maupun siapapun punya niat yang baik untuk kemajuan bangsa ini. Iya. Yeah. Dengan kalangan kampus juga sudah ya Pak Bahlil, dengan akademisi begitu? Ya, kampus mulai. Saya ini kan sebenarnya di bawah pimpinan Menko ya, Menko Ekonomi yang Menko Pak Erlangga yang melakukan ini di awal. Tapi coba kita akan melakukan cover block untuk bisa memberikan penjelasan lagi, khususnya di bidang investasi. Ya, baik Pak Bahlil, kemarin Anda ke Batang bersama Presiden. Ya, ini soal kawasan industri. Bisa dijelaskan seperti apa tujuan dari pengadaan atau pembangunan kawasan-kawasan industri seperti itu? Jadi gini Pak Kasong, kita ini kan selalu dicap oleh negara-negara luar atau katakanlah khususnya di Asia Tenggara bahwa salah satu yang membuat mereka enggan masuk itu kan persoalan tanah. Tadi saya sudah jelaskan. Maka kedua perizinan tadi saya jelaskan. Maka negara belajar dari itu, kemudian kami membuat ide dengan Menteri BUMN bahwa kenapa negara tidak hadir untuk katakanlah tanah itu dibuat murah. Bagaimana cara tanahnya murah? Ya kita ambil punya BUMN aja. Izin itu susah.
Ya udah, kita buat aja di kantor itu ada izin kabupaten, provinsi, sama BK pusat, taruh satu tempat. Nah, dengan demikian tanah nggak perlu soal. Tanahnya itu Pak Kasong itu nggak sampai 1 juta tuh harganya. Karena infrastrukturnya akan dibangun lewat APBN, penetrasi. Dan di Batang itu adalah kawasan industri yang cuman 300 meter keluar dari pintu tol. Kemudian ada rel kereta. Kemudian kita akan bangun door port di situ. Sudah ada pelabuhan. Dan arealnya 4.100 hektar. Jadi konsepnya yang kami bangun adalah silakan para investor baik dari dalam maupun luar negeri membawa teknologi dengan modal, tanah dan izin, biarlah pemerintah yang akan membantu. Nah, di sini sebenarnya strateginya agar kita membangun image, bukan hanya image ya, agar kita membangun kesamaan bahwa negara hadir untuk mensupport para investasi. Dan yang terpenting dari kawasan tersebut kita juga menyiapkan areal untuk UMKM. Areal untuk UMKM. Kenapa? Kita ingin ada satu ekosistem yang baik antara yang kecil, menengah, dan besar. Kami tidak ingin untuk menempatkan ini hanya untuk yang besar-besar aja. Sudah saatnya negara hadir untuk mengawal dan memberikan kepastian serta melakukan penegasan agar betul-betul suatu kawasan industri yang tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kawasan tersebut itu lahir bersama-sama. Jadi para kelompok segmentasi besar, menengah, dan kecil. Dan dalam 450 hektar tahap pertama yang dibangun, yang sekarang kita lagi lakukan ini, itu ada 25 hektar untuk UMKM. Ada 25 hektar untuk UMKM. Jadi ini tidak benar kalau ini untuk asing. Enggak ada. Jadi ini siapapun pengusaha kita di dalam negeri mau bangun investasi, ayo datang ke BKPM. Saya fasilitasi. Akan saya kasih yang terbaik. Jadi karpet merah juga kita siapkan untuk pengusaha dalam negeri sama UMKM. Kalau sudah tidak ada baru kita kasih ke asing. Gitu. Tapi kalau dalam negeri tidak ada ya kita cari yang lain. Karena kan kita butuh percepatan selama tidak melanggar aturan. Kita pingin dalam kerangka aturan semua permainan ini. Begitu Abang. Dan arahan Bapak Presiden tidak hanya di Batang. Kemarin Pak Presiden sudah perintah dalam rapat segera bangun juga di Subang di Jawa Barat. Itu atas permintaan Pak Gubernur Jawa Barat Kang Emil. Kemarin sudah kita putuskan di dalam rapat dengan Pak Presiden. Sudah diperintahkan juga untuk segera menyiapkan. Dan kemarin saya sudah dari Subang. Waktu groundbreaking di Melon. Jadi semua kita siapkan semua. Kita pingin semua berkompetisi antara wilayah provinsi dengan tetap mengedepankan persaingan yang sehat. Yang di Subang itu yang dekat Kertajati sekitarnya. Yes. Betul itu. Saya kemarin di sana. Ya bukan kemarin ini 1 minggu lalu lah. Tapi keputusan untuk Subang bahwa harus masuk di kawasan industri baru diputuskan kemarin oleh Pak Presiden dalam rapat. Kami sudah diperintahkan untuk mempersiapkan itu. Baik. Nah, Pak Bahlil, Anda juga tadi sempat menyinggung soal pengusaha tanah. Katakanlah maksudnya begini, dia mendapatkan tanah di satu kawasan industri, tetapi kemudian tidak dibangun-bangun pabriknya, tetapi mungkin dia malah subkan ke perusahaan lain. Itu ada terjadi di satu kawasan yang saya tahu begitu kan. Nah, ini bagaimana pemerintah juga ikut mengawasi dan ikut memastikan agar kawasan-kawasan industri itu ya betul-betul berfungsi seperti yang dipikirkan atau diidealkan oleh pemerintah begitu. Jadi gini Bang, kalau kawasan industri dikelola oleh swasta dan dibeli oleh swasta, pemerintah susah untuk melakukan penetrasi secara hukum tentang harga. Kenapa? Karena itu harga pasar yang mereka siapkan sendiri. Apalagi tidak ada support pemerintah dalam membangun katakanlah infrastrukturnya atau apanya. Yang ada pemerintah bisa menganjurkan. Dan saya pikir itu nggak salah. Kalau ditanya mereka nggak salah, nggak. Cuman memang secara persaingan kita dengan negara lain akan lebih memilih kepada investor dari negara lain akan memilih kepada negara-negara yang harga tanahnya lebih murah. Kayak gitu Bang. Yeah. Nah makanya di dalam undang-undang Omnibus Law ini
Juga tentang pengadaan lahan ada. Lahan untuk kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kemudian proyek strategi nasional. Itu kalau dibutuhkan yang diusulkan oleh BUMD, BUMN, pemerintah daerah, pemerintah pusat, itu akan diambil dengan harga yang murah. Dengan murah dalam arti kata harga yang proporsional gitu loh Bang. Agar itu bisa dijual dalam konteks dimarketingkan untuk orang investor bisa datang. Karena begini, undang-undang Omnibus Law ini ujung-ujungnya ini menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan rakyat. Kita mau bangun kawasan industri sebesar apapun, tapi kalau tidak ada investor yang datang, bagaimana orang bisa menciptakan lapangan pekerjaan? Bagaimana kesejahteraan dapat? Sementara kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi nasional, konsumsi rumah tangga kan hampir 60%. Setelah itu baru investasi, habis itu baru government. Nah, kalau kita bicara tentang konsumsi, itu kita bicara tentang daya beli masyarakat, Bang. Kalau kita bicara kemampuan daya beli masyarakat, itu ujungnya kita bicara tentang kepastian pendapatan. Satu tahap lagi, kalau kita bicara kepastian pendapatan, itu bicara tentang lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan bisa kita ciptakan kalau ada investasi. Tidak mungkin negara mau terima 16 juta orang untuk jadi PNS atau mau jadi karyawan BUMN. Bisa kacau ini barang. Nah, kalau orang sudah punya beli, sudah ada kerjaan, itulah instrumen untuk kesejahteraan. Begitu, Abangku. Siap. Pak Bahlil, soal Undang-Undang Cipta Kerja ini, kira-kira kapan bisa disahkan begitu, atau adakah target dari pemerintah? Kalau saya sih, yang saya dapat arahan, lebih cepat lebih baik. Target kita Agustus ini selesai. Tapi kalau memang bisa lebih cepat kan lebih baik. Kita pakai istilahnya Pak JK dulu lah untuk urusan ini. Lebih cepat lebih baik. Gitu. Ekonomi itu, Bang, ekonomi itu momentum nggak boleh hilang. Lebih cepat dieksekusi, lebih cepat untungnya. Nah, kalau politik boleh lama-lama dikit. Tapi ini kan urusannya kan urusan undang-undang yang dilewat proses politik, tapi dampaknya ke ekonomi. Gitu. Supaya apa ya Bang ya? Supaya kita berpikir maju gitu loh. Jangan mundur terus. Orang udah di langit, kita baru masih teriak-teriak terus. Bagaimana negara kita ini mau maju kalau begini terus? Ya. Gitu Bang. Di parlemen kelihatannya oke-oke aja itu ya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sejauh yang pemerintah lihat seperti apa? Ya kalau saya lihat fun-fun aja itu. Ya, kalau ya. ada dinamika kan proses kan. Makanya sekarang mana bagian-bagian yang teman-teman menganggap harus ada masukan. Ayo kita sampaikan, kita perjuangkan bareng-bareng. Saya terbuka, kalau untuk dari saya udah terbuka sekali. Bagian mana, pasal mana, ayo kita ngomongin. Jadi tapi jangan main narasi terus. Kadang-kadang narasi yang dibuat nggak ada di pasal undang-undang RUU CK. Ini kan abu nawas juga kadang-kadang. Itu loh Bang. Abu leke, gitu loh. Ya, kita dari kalangan pers paham betul bahwa ada pasal yang sebelumnya mengatur pers, tapi kita mendapat kabar sudah ditiadakan, sudah dihapus. Artinya sebetulnya negara, pemerintah, DPR juga welcome kan dengan hal-hal seperti ini, Pak Bahlil. Itu pasal 18 tentang pers. Udah dicabut. Ya. Jadi maksud saya itu contoh ya Bang ya, itu contoh. Mana pasal yang menurut teman-teman harus diperbaiki atau katakanlah di take out, ya udah sampaikan dengan alasan yang benar, dengan cara yang benar, gitu loh Bang. Ya, jadi yang benar gitu. betul, ya itulah membuktikan bahwa sebetulnya pemerintah, DPR sebetulnya sangat terbuka untuk perubahan undang-undang ini, dan saya kira Presiden kan menegaskan itu ya, demokratis ya, publik juga bisa memberikan masukan. Baik Pak Bahlil, terakhir saya ingin meminta semacam closing statement dari Pak Bahlil ya terkait tema kita hari ini soal investasi. Bang Kason dan seluruh teman-teman media yang ikut acara ini, saya pertama menyampaikan bahwa bangsa kita lagi dalam keadaan sulit. COVID adalah instrumen awal yang
memporak-porandakan kehidupan dalam masyarakat. Fase kedua adalah ekonomi, fase ketiga adalah sosial. 16 juta untuk sementara waktu saudara-saudara kita yang belum dapat pekerjaan. Untuk menyelesaikan masalah mereka tidak ada cara lain, investasi. Untuk investasi masuk tidak ada cara lain juga. Segera kita revisi aturan-aturan yang menghambat investasi. Revisi aturan-aturan yang menghambat investasi, instrumennya adalah Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law. Dan karena itu, saya pikir bahwa momentum ini jangan kita sia-siakan. Yang kedua, di Undang-Undang Omnibus Law itu bicara tentang demokrasi ekonomi. Bicara juga tentang perwujudan daripada nawacita ekonomi. Dia berbicara juga tentang investasi yang inklusif. Tapi juga dia berbicara tentang bagaimana penguatan UMKM. Nah, saya pikir marilah kita berpikir bersama-sama untuk kita dorong ini bisa cepat. Dan yang terpenting adalah agar rakyat bangsa kita bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Demikian, Bang Kasong. Baik, terima kasih sekali Pak Bahlil, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang sudah meluangkan waktu bersedia berbincang-bincang dengan saya Usman Kansong di program Indonesia Bicara yang kali ini disupport oleh oleh KCN ya. Kita berharap semoga investasi bisa masuk dengan cepat dan berkualitas. Dan kita juga berharap Undang-Undang Omnibus Law segera bisa diundangkan atau Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja supaya tadi bisa menyerap segera tenaga kerja melalui investasi dan pada akhirnya kita bisa terhindar dari apa yang kita khawatirkan bersama, Indonesia memasuki resesi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Bila di kuartal ketiga kita berharap pertumbuhan ekonomi kita minimal 0% minimal ya, supaya kita tidak jatuh ke dalam resesi dan investasi memegang peranan penting dalam menghindari kita dari resesi ekonomi. Pak Bahlil Lahadalia, terima kasih atas kesediaan waktunya dan pencerahannya. Saya Usman Kansong mengucapkan terima kasih. Salam sehat dan sukses buat Pak Bahlil dan BKPM. Siap, makasih Bang ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, optimis yang penting. Siap, terima kasih.